Dua pendaki, Raka dan Anjani, dipertemukan oleh hobi yang sama, mendaki gunung. Awalnya hanya teman sepetualangan, mereka lama-lama menyadari ada rasa yang tumbuh di antara lelah dan dinginnya puncak. Namun, Anjani menyimpan rahasia yang bisa membuat cinta mereka tak pernah sampai ke puncaknya. Cerita seru, inspiratif, dan menarik. Kami punya semuanya. Subscribe, like, dan bagikan channel bercerita dengan teman-teman Anda. Siapkan tisu. Cinta di puncak rindu. Kabut tipis menyelimuti jalur pendakian Gunung Semeru. Udara dingin menusuk kulit. Tetapi langkah-langkah para pendaki tetap mantap menapaki jalur yang semakin menanjak. Di antara mereka, seorang pria dengan ransel besar di punggungnya melangkah penuh percaya diri. Raka, pendaki berpengalaman, sudah terbiasa dengan jalur ini. Hari itu, ia mendaki sendirian, menikmati kesunyian hutan dan suara alam yang menjadi musik bagi jiwanya. Namun, suara gaduh di belakangnya membuatnya menoleh. Aduh, sialan. Licin banget. Seorang perempuan jatuh terduduk di tanah berlumpur. Raka mendekat, melihat gadis itu mengeluh sambil membersihkan celana trekkingnya yang kotor. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya. Gadis itu mendongak, memperlihatkan wajah yang masih setengah tertutup baf. Mata bulatnya menatap Raka sejenak sebelum ia tersenyum malu. "Nggak apa-apa, cuma kaget." Raka mengulurkan tangan. "Mau ku bantu?" Gadis itu menerima uluran tangan Raka dan berdiri dengan sedikit kikuk. "Makasih, Mas." "Raka," katanya sambil tersenyum tipis. "Aku Anjani." Mereka melanjutkan perjalanan bersama tanpa banyak bicara. Namun, dari cara Anjani mendaki, Raka bisa menebak kalau dia masih pemula. Langkahnya agak ragu, dan sesekali ia berhenti untuk mengatur napas. "Kamu sering mendaki?" Raka membuka obrolan. "Ini kedua kalinya," jawab Anjani dengan tawa kecil. "Pertama kali dulu ke Merbabu. Sekarang coba Semeru," katanya si lebih menantang. Raka tersenyum. "Iya, tapi kalau nggak hati-hati bisa bahaya." "Kamu sama rombongan?" "Harusnya iya, tapi mereka jalannya lebih cepat. Aku nggak kuat ngikutin, jadi ketinggalan." Raka mengangguk paham. "Kita barengan aja, biar ada yang ngawasin kalau ada apa-apa." Anjani tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Boleh, tapi jangan buru-buru ya, Mas Raka. Aku masih butuh adaptasi." "Tenang aja, kita santai aja," kata Raka. Mereka terus berjalan bersama, melewati jalur berbatu dan tanjakan yang mulai menguras tenaga. Sesekali Raka membantu Anjani, mengulurkan tangan ketika jalur terlalu terjal atau memberinya semangat saat napasnya mulai tersengal. Saat hari mulai gelap, mereka tiba di Ranukumbolo. Danau itu memantulkan warna jingga matahari terbenam, menciptakan pemandangan yang begitu indah. Anjani terpana. "Masya Allah, indah banget," katanya dengan mata berbinar. Raka tersenyum melihat reaksi Anjani. "Iya, ini salah satu tempat favoritku di gunung ini." Anjani menarik napas dalam-dalam, menikmati udara segar di sekelilingnya. "Aku bersyukur banget bisa sampai sini. Kalau bukan karena Mas Raka, mungkin aku masih terseok-seok di bawah." "Kamu kuat kok, tinggal belajar teknik mendaki yang benar," kata Raka. Tiba-tiba, angin dingin berembus lebih kencang. Anjani merapatkan jaketnya. "Dingin banget. Ya, kita harus segera pasang tenda," kata Raka. Namun, saat Anjani memeriksa barang bawaannya, wajahnya mendadak panik. "Ya ampun, tenda aku ada di rombongan. Aku lupa bawain." Raka menghela napas. "Ya udah, kamu bisa tidur di tendaku. Aku bawa tenda 2 lapis. Cukup buat 2 orang." Anjani tampak ragu. "Nggak apa-apa, aku nggak mau merepotin." "Nggak masalah, daripada tidur di luar, bisa kena hipotermia nanti." Akhirnya, mereka berbagi tenda malam itu. Suasana di dalam tenda terasa canggung, tetapi juga hangat. Anjani duduk, bersandar pada sleeping bag-nya, sementara Raka menyiapkan kompor kecil untuk membuat minuman hangat. "Kamu mau teh atau kopi?" tanya Raka. "Kopi aja." Raka menyodorkan segelas kopi hangat kepada Anjani. Saat tangan mereka bersentuhan, Anjani merasakan kehangatan yang berbeda, bukan hanya dari kopi, tetapi juga dari perhatian kecil yang diberikan oleh pria di depannya. Malam itu, di tengah dinginnya Ranukumbolo, sesuatu mulai tumbuh di antara mereka.
Sesuatu yang belum mereka sadari sepenuhnya. Tetapi perlahan akan membawa mereka ke puncak rindu yang sesungguhnya. Angin dingin Ranu Kumbolo merayap ke dalam tenda, membuat Anjani menggigil meskipun sudah berselimut sleeping bag. Raka, yang sedang menatap langit berbintang dari pintu tenda, melirik sekilas ke arah gadis itu. "Kamu kedinginan?" tanyanya. Anjani mengangguk pelan. "Dikit." Raka mengambil jaket tebal dari ranselnya dan menyodorkannya kepada Anjani. "Pakai ini, biar lebih hangat." Anjani menerimanya dengan ragu. "Tapi ini punyamu. Nanti kamu malah kedinginan." Raka tersenyum tipis. "Aku sudah terbiasa. Lagian, aku bisa pakai sleeping bag. Kamu butuh lebih dari aku sekarang." Anjani terdiam sejenak sebelum akhirnya mengenakan jaket itu. Kehangatannya langsung menyelimuti tubuhnya. Dan entah kenapa ada perasaan nyaman yang membuatnya sedikit tenang. "Mas Raka sering mendaki sendirian?" tanyanya, mencoba mencairkan suasana. "Iya, biasanya aku naik sama teman-teman. Tapi kadang kalau lagi pengen tenang, aku naik sendiri." "Tenang," Raka mengangguk. "Di gunung, aku merasa bebas. Nggak ada kebisingan, nggak ada beban. Hanya ada langkah, udara segar, dan pemandangan yang selalu mengingatkanku bahwa dunia ini lebih luas dari masalah-masalah yang aku hadapi." Anjani menatapnya dalam diam. Ada sesuatu dalam kata-kata Raka yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Tapi ia menahan diri untuk tidak bertanya terlalu jauh. "Kamu sendiri kenapa suka mendaki?" Raka balik bertanya. Anjani tersenyum samar. "Aku suka merasa kecil di hadapan alam. Rasanya seperti diingatkan bahwa hidup ini bukan cuma tentang aku, tapi juga tentang dunia yang lebih besar di luar sana." Raka mengangguk pelan. Mereka berdua terdiam beberapa saat, menikmati suara angin yang berbisik di antara tenda-tenda pendaki lain. "Mas Raka, kalau misalnya kita nggak kuat sampai puncak, itu mengecewakan nggak?" Raka menoleh, sedikit heran dengan pertanyaan itu. Mendaki bukan soal puncak, perjalanan ke sanalah yang penting. Kalau memang nggak kuat, nggak usah dipaksakan. Anjani tersenyum kecil, seolah puas dengan jawaban itu. "Berarti aku nggak perlu takut gagal, ya? Selama kamu menikmati setiap langkahmu, itu sudah cukup." Malam itu, mereka terus berbincang tentang banyak hal, tentang gunung, tentang hidup, tentang mimpi yang belum sempat tercapai. Di antara tiap kata dan tawa kecil yang mereka bagi, tanpa sadar, jarak di antara mereka semakin dekat. Esok paginya, saat matahari mulai mengintip dari balik bukit, mereka melanjutkan perjalanan. Jalur menuju Kalimati semakin berat. Tetapi Raka tetap sabar menyesuaikan langkahnya dengan Anjani. "Mas Raka," Anjani tiba-tiba berbicara di tengah perjalanan. "Iya, kalau suatu saat aku nggak bisa mendaki lagi, kamu masih mau naik gunung?" Raka menoleh, menatap gadis itu dengan bingung. "Kenapa kamu tanya gitu?" Anjani hanya tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, cuma penasaran aja." Raka tak menjawab langsung. Ia menatap puncak Mahameru yang menjulang di kejauhan. "Selama kakiku masih kuat, aku akan terus mendaki." Anjani mengangguk pelan, menyembunyikan sesuatu di balik senyumnya. Sesuatu yang belum siap ia ungkapkan. Udara semakin tipis saat mereka mencapai Kalimati. Langit biru membentang luas, tetapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Anjani duduk di atas batu besar, mengatur napasnya yang tersengal. "Kamu yakin mau lanjut ke puncak?" tanya Raka sambil menyerahkan sebotol air. Anjani menerimanya dan minum sedikit. "Aku mau coba, sampai mana aku kuat." Raka mengamati wajahnya. Ada semangat, tapi juga ada kelelahan yang ia coba sembunyikan. "Kalau nanti kamu merasa nggak kuat, jangan ragu buat bilang," kata Raka. Anjani mengangguk. Mereka beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan menuju Arcopodo, titik terakhir sebelum pendakian menuju puncak. Langkah demi langkah terasa semakin berat. Pasir Mahameru yang curam membuat setiap pijakan terasa sia-sia. Sekali melangkah, kaki mereka bisa turun lagi 2 langkah. Anjani mulai tertinggal di belakang. Raka menoleh. "Kamu nggak apa-apa?" Anjani tersenyum lemah. "Kaki rasanya berat banget." Raka mendekat, mengulurkan tangan. "Pegangan sama aku." Anjani menatap tangan Raka ragu-ragu, tetapi akhirnya menggenggamnya. Perlahan, mereka melangkah bersama, menembus dingin dan debu yang berterbangan. Beberapa meter sebelum puncak, Anjani berhenti.
Ia menatap ke depan dengan napas tersengal. Mas Raka, Raka menunggu. Tetapi Anjani tak melanjutkan kata-katanya. Aku kenapa? Raka bertanya pelan. Anjani menatapnya sejenak, lalu menggeleng. Nggak apa-apa, yuk, lanjut. Dengan sisa tenaga, mereka akhirnya sampai di puncak Mahameru. Langit masih gelap, tetapi garis-garis oranye mulai muncul di ufuk timur. Anjani berdiri diam, matanya berkaca-kaca. Indah banget, bisiknya. Raka tersenyum. Iya, setiap kali ke sini, rasanya selalu luar biasa. Anjani menatap Raka. Terima kasih, Mas Raka. Raka mengernyit. Untuk apa? Untuk semuanya. Untuk gak ninggalin aku di perjalanan. Untuk sabar sama aku. Untuk berbagi tenda dan cerita. Raka menghela napas. Kita teman mendaki. Wajar kalau saling bantu. Anjani tersenyum. Tetapi ada kesedihan di matanya. Iya, teman mendaki. Raka merasa ada sesuatu di balik kata-kata itu. Tetapi sebelum ia sempat bertanya, Anjani sudah mengalihkan pandangannya kembali ke Cakrawala. Matahari mulai muncul perlahan, menyinari dunia yang baru saja terjaga. Di saat itu, Raka ingin mengatakan sesuatu tentang rasa yang mulai tumbuh, tentang perasaan yang perlahan mengakar dalam hatinya. Namun, sebelum ia sempat bicara, Anjani lebih dulu berkata, Mas Raka, aku ingin turun lebih dulu. Raka terkejut. Kenapa? Kita baru sampai. Anjani tersenyum kecil. Aku sudah melihat yang ingin kulihat. Aku sudah cukup. Sesuatu dalam hati Raka merasa tak nyaman. Seolah ada yang salah. Tapi ia tak tahu apa. Baiklah. Kita turun pelan-pelan, katanya akhirnya. Mereka meninggalkan puncak dalam diam. Di dalam hati Raka, ada satu pertanyaan yang menggantung. Kenapa Anjani terlihat seolah sedang mengucapkan selamat tinggal? Perjalanan turun selalu terasa lebih cepat daripada naik. Tetapi bagi Raka, kali ini terasa lebih lambat. Ada sesuatu dalam sikap Anjani yang mengganjal di pikirannya. Gadis itu tetap tersenyum, tetap bercanda seperti biasa. Tetapi ada yang berbeda, seperti seseorang yang sudah mempersiapkan diri untuk pergi jauh. Di Ranukumbolo, mereka kembali beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Ranupani. Raka duduk di tepi danau, menatap riak air yang bergerak pelan. Anjani duduk di sampingnya, diam. Ada yang mengganggumu? Raka akhirnya bertanya. Anjani menoleh dan tersenyum tipis. Nggak ada. Kenapa tanya gitu? Kamu beda, sejak dari puncak tadi, kata Raka pelan. Anjani menunduk, mencabut-cabut rumput di sampingnya. Mas Raka, pernah nggak sih merasa takut kehilangan sesuatu sebelum benar-benar memilikinya? Raka mengernyit. Maksudmu? Anjani menghela napas. Nggak apa-apa, cuma kepikiran aja. Jawaban itu tidak memuaskan Raka. Tetapi ia memilih untuk tidak memaksa. Saat mereka tiba kembali di Ranupani, rombongan Anjani sudah menunggu. Salah satu temannya, seorang pria tinggi berkacamata, langsung menghampiri mereka. Yan, akhirnya kamu sampai juga, katanya dengan nada lega. Anjani tertawa kecil. Maaf, aku jalannya pelan. Pria itu mengamati Raka. Oh, ini yang nemenin kamu turun. Makasih banyak, bro. Raka memperkenalkan diri. Ari. Pria itu membalas sambil menjabat tangan Raka. Melihat interaksi mereka, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Entah kenapa ada perasaan tidak nyaman dalam hatinya. Anjani menoleh ke Raka. Mas Raka, makasih banyak. Ya, aku nggak tahu gimana jadinya kalau aku mendaki sendirian tanpa bantuanmu. Raka tersenyum. Meskipun ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Nggak masalah, hati-hati di perjalanan pulang. Anjani mengangguk. Kamu juga. Raka ingin mengatakan lebih banyak. Tetapi Anjani sudah berbalik, bergabung dengan rombongannya. Saat gadis itu pergi, Raka merasa seperti baru saja kehilangan sesuatu yang penting. Sesuatu yang bahkan belum sempat ia genggam sepenuhnya. Malam itu, dalam perjalanan pulang ke kotanya, Raka mencoba menghubungi Anjani. Namun, pesan yang ia kirim hanya centang satu. Anjani menghilang. Sudah seminggu sejak perjalanan itu, tetapi Raka masih memikirkan Anjani. Ia mencoba menghubunginya beberapa kali, tetapi hasilnya tetap sama. Pesannya tidak terkirim. Panggilannya tak pernah dijawab. Lu masih kepikiran cewek itu? Tanya Bayu.
teman sekaligus rekan sesama pendaki. Raka menghela napas, menatap kopi di depannya. Entahlah, rasanya aneh. Dia menghilang begitu saja. Bayu menyandarkan punggungnya ke kursi. Mungkin dia cuma pendaki musiman. Atau, mungkin dia memang nggak mau dihubungi lagi. Raka diam. Ia tak tahu mana yang lebih sulit diterima. Namun, satu hal yang membuatnya semakin penasaran adalah pertanyaan Anjani sebelum mereka turun dari Mahameru. Pernah nggak merasa takut kehilangan sesuatu sebelum benar-benar memilikinya? Apa maksudnya? Suatu malam, saat ia sedang memeriksa ulang foto-foto pendakian, ia menemukan sesuatu. Sebuah foto Anjani di puncak, tersenyum dengan latar belakang langit keemasan. Di bagian belakang jaket yang ia pakai, ada tulisan kecil yang baru disadari Raka, pendaki terakhir 2025. Hatinya mencelos. Apa maksudnya ini? Gumamnya, tanpa pikir panjang. Ia mencari akun media sosial Anjani. Setelah beberapa saat, ia menemukan profilnya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terhenyak. Di unggahan terakhir Anjani, ada sebuah foto dirinya di Ranu Kumbolo, dengan caption yang membuat dada Raka terasa sesak. Terima kasih, Semeru, aku akhirnya menyentuh langit sebelum waktuku habis. Dan di kolom komentar, seseorang menulis, kami akan merindukanmu, Anjani. Terima kasih sudah berjuang. Jari-jari Raka bergetar saat ia membaca satu persatu komentar yang membanjiri unggahan itu. Anjani sudah pergi. Raka masih terpaku di depan layar ponselnya. Tangannya mengepal. Dadanya terasa sesak. Ia membaca ulang komentar demi komentar, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Anjani sudah pergi. Apa maksudnya? Tanpa pikir panjang, ia menghubungi Bayu. Bro, gue butuh bantuan lu, kata Raka cepat. Ada apa? Lu masih inget cewek yang gue ceritain? Anjani, yang lu temuin pas di Semeru? Iya, gue baru nemu akun media sosialnya. Dan sepertinya, dia sudah meninggal. Bayu terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Gue bisa bantu nyari tahu. Coba kirim nama lengkapnya. Raka segera mengirimkan nama dan akun media sosial Anjani. Sementara menunggu, pikirannya berputar cepat, mengingat kembali percakapan mereka di gunung. Kalau suatu saat aku nggak bisa mendaki lagi, kamu masih mau naik gunung? Saat itu, ia tidak terlalu memikirkan pertanyaan itu, tapi sekarang, semua kata-kata Anjani terasa seperti pesan yang belum sempat ia pahami. 1 jam kemudian, Bayu menghubungi kembali. Bro, gue dapat info. Nggak ada kabar baik, kan? Tanya Raka dengan suara berat. Bayu menghela napas. Gue nemu berita lama. Anjani itu dulu atlet lari. Tapi 2 tahun lalu, dia didiagnosis penyakit jantung bawaan. Dokternya sudah bilang kalau dia harus berhenti dari aktivitas berat, termasuk mendaki. Raka merasa jantungnya sendiri berhenti berdetak. Tapi dia tetap naik gunung. Lanjut Bayu. Mungkin itu alasan dia mendaki Semeru. Mungkin dia tahu kalau waktunya nggak banyak. Raka meremas rambutnya. Frustrasi. Kenapa dia nggak bilang apa-apa ke gue? Karena dia nggak mau dikasihani. Raka terdiam. Ia teringat bagaimana Anjani selalu tersenyum. Bagaimana dia menikmati setiap langkah perjalanan mereka. Aku sudah cukup. Itu bukan ucapan biasa. Itu adalah ucapan seseorang yang telah mencapai impiannya sebelum segalanya berakhir. Hati Raka terasa kosong. Dia sudah kehilangan seseorang sebelum sempat benar-benar memilikinya. Malam itu, Raka duduk di balkon kosnya, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Pikiran tentang Anjani terus berputar di kepalanya. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja ia kenal bisa meninggalkan jejak begitu dalam di hatinya? Ia membuka galeri ponselnya, melihat kembali foto-foto perjalanan mereka di Semeru. Anjani selalu tersenyum dalam setiap gambar, seolah tak ada yang salah, seolah ia benar-benar baik-baik saja. Tetapi sekarang Raka tahu, di balik senyum itu, ada rahasia yang ia sembunyikan. Pikirannya melayang ke saat mereka berada di puncak, saat Anjani berdiri di tepi jurang, menatap cakrawala seolah ingin mengingat pemandangan itu untuk selamanya. Aku sudah cukup. Kalimat itu kini terasa lebih menyakitkan. Dengan napas berat, Raka mengambil jaket yang pernah ia pinjamkan pada Anjani. Ia baru sadar ada sesuatu di kantongnya. Selembar kertas kecil yang terlipat rapi.
Tangannya gemetar saat membuka lipatan itu. Mas Raka, makasih sudah menemani aku. Aku tahu aku mungkin gak akan sempat cerita semuanya. Tapi aku pengen Mas tahu. Aku bahagia bisa mendaki Semeru bareng Mas. Aku bahagia bisa lihat langit dari tempat tertinggi. Terima kasih sudah berbagi langkah, cerita, dan kehangatan di perjalanan terakhirku. Jangan berhenti mendaki, ya, karena di atas sana, aku akan selalu melihatmu. Anjani, Raka mengepalkan kertas itu di tangannya. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh juga. Ia mendongak ke langit. Mungkin Anjani sudah pergi, tetapi jejaknya masih tertinggal dalam langkah-langkah Raka. Dan selamanya, ia akan selalu menjadi bagian dari perjalanannya. Waktu berlalu, tetapi bayang-bayang Anjani tetap menghiasi pikiran Raka. Setiap kali ia mendaki gunung, kenangan tentang gadis itu selalu hadir, seolah menemani setiap langkahnya. Suatu hari, saat mendaki Gunung Rinjani, Raka bertemu dengan seorang pendaki lain yang mengenal Anjani. Mereka berbagi cerita, dan Raka mengetahui lebih banyak tentang kehidupan dan impian Anjani. Dia selalu ingin mendaki Rinjani, kata pendaki itu. Tapi sayangnya, waktunya tidak cukup. Mendengar itu, Raka merasa seolah mendapat misi baru. Ia memutuskan untuk mencapai puncak Rinjani, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Anjani. Di puncak Rinjani, dengan angin yang berhembus kencang dan pemandangan yang menakjubkan, Raka menutup matanya. Dalam keheningan itu, ia merasa kehadiran Anjani begitu dekat. Ini untukmu, Anjani, bisiknya. Meskipun Anjani telah tiada, cintanya terhadap alam dan semangatnya tetap hidup dalam diri Raka. Setiap pendakian menjadi penghormatan untuknya, dan kenangan mereka menjadi kekuatan yang mendorong Raka untuk terus mendaki. Setelah berbulan-bulan, Raka terus mendaki. Setiap langkah yang ia ambil, setiap puncak yang ia capai, semuanya terasa seperti perjalanan menuju kedamaian yang hilang. Namun, di dalam hatinya, Raka tahu ada satu hal yang belum ia temukan, cinta sejati yang selama ini ia cari. Suatu hari, saat ia mendaki Gunung Bromo, Raka bertemu dengan seorang pendaki wanita. Namanya Lara, seorang fotografer alam yang juga mencintai gunung-gunung Indonesia. Mereka bertemu di tengah perjalanan saat keduanya berhenti di sebuah pos untuk beristirahat. Lara tersenyum ramah, menyapa Raka yang tengah mengatur napas. "Jadi, kamu suka mendaki juga?" tanya Lara sambil menunjukkan kameranya yang terpasang di lehernya. Raka mengangguk. "Iya, sudah lama, tapi lebih banyak sendirian." Lara tertawa. "Sendirian itu memang berbeda, tapi terkadang kita butuh orang lain untuk berbagi perjalanan." Mereka berjalan bersama, berbicara tentang kehidupan, tentang gunung-gunung yang mereka daki, dan tentang mimpi-mimpi yang mereka kejar. Raka merasa ada sesuatu yang berbeda saat berbicara dengan Lara. Rasanya nyaman, seperti sudah mengenalnya lama, meskipun mereka baru pertama kali bertemu. Setibanya di puncak, mereka duduk bersama, menatap matahari yang mulai terbit di balik kawah Bromo. Raka melihat Lara dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Lara tersenyum, dan entah kenapa, Raka merasa seperti inilah jawaban dari perjalanan panjangnya. Untuk menemukan seseorang yang mengerti arti perjalanan, seseorang yang bisa berjalan bersamanya menuju puncak-puncak kehidupan. "Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya aku pernah mendaki bersama kamu sebelumnya," kata Raka dengan jujur. Lara menoleh, tatapannya lembut. "Mungkin kita pernah bertemu di suatu tempat yang lebih tinggi, dalam mimpi-mimpi yang kita jalani." Di saat itu, Raka menyadari sesuatu yang sangat penting, bahwa cinta sejati bukan hanya tentang menemukan seseorang yang tepat, tetapi juga tentang berbagi perjalanan hidup bersama, saling mendukung, dan tumbuh bersama. Dan di antara gunung-gunung yang tinggi, Raka akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari. Cinta yang tidak hanya datang dengan kata-kata, tetapi dengan setiap langkah yang diambil bersama.